jangan lupa untuk selalu mengunjungi channel Bimbel Demos. Yang pertama adalah kalian bisa klik like di situ. Kemudian kalian bisa subscribe dan jangan lupa untuk selalu mengklik tombol lonceng semuanya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang mata pelajaran bisnis online. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan dari bab kemarin, yaitu pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi mengkonfigurasikan WordPress. Konfigurasi ini dimaksudkan untuk melakukan link antara tampilan WordPress kita dengan informasi database yang kita miliki. Berikut ini langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengkonfigurasi WordPress. Langkah-langkah konfigurasi WordPress ini yang pertama adalah dari web browser buka halaman konfigurasi WordPress, misalnya adalah link seperti di tampilan ini. Ya, ini merupakan settingan dari user di WordPress yang kita lakukan sebelumnya. Kita telah menginstal di admin. Ya, jadi kita sebagai admin di WordPress. Selanjutnya, di situ kita akan disuruh untuk memilih bahasa yang akan digunakan. Misalnya akan digunakan bahasa Inggris, jadi pilihlah bahasa Inggris ya, atau English United States. Jadi bahasa Inggris itu ada British sama Inggrisnya United States, jadi Amerika sama Inggris ya. Kalau misalnya mau menggunakan bahasa Indonesia, berarti tinggal ganti bahasa Indonesia. Kemudian setelah selesai, klik tombol continue. Selanjutnya adalah akan tampil halaman seperti di gambar tersebut. Jadi halaman konfirmasi untuk menyiapkan informasi database yang kita miliki. Kemudian kalian klik aja let's go di situ untuk melanjutkan. Kemudian pada halaman berikutnya, isian informasi database yang kita miliki. Database host merupakan halaman server database tempat database kita berada. Nah, di situ kalian bisa mengisi beberapa tampilan di situ ya. Kemudian setelah kalian isi tabel tersebut, kemudian kalian bisa klik submit. Selanjutnya akan tampil halaman seperti di layar, yaitu halaman konfirmasi bahwa semua informasi yang diinput benar dan proses konfigurasi WordPress siap dilaksanakan. Jika tidak tampil halaman seperti yang di atas tersebut, maka kembali isi informasi database pada tahap sebelumnya. Setelah selesai, klik tombol run deinstall untuk melanjutkan. Yang keenam, selanjutnya akan ditampilkan halaman konfigurasi untuk halaman admin dari WordPress kita. Isikan informasi yang dibutuhkan. Jika akan digunakan password yang mudah diingat, silakan checklist kontak confirm password, kemudian klik install WordPress untuk menyelesaikan tahapan ini. Tahapan yang ketujuh adalah proses konfigurasi awal WordPress sudah selesai. Selanjutnya akan ditampilkan dashboard halaman admin. Halaman admin dapat diakses dari link http://user1publishweb.site/wp-admin. Jadi ini berdasarkan penamaan saat kalian install dengan username dan password yang telah ditentukan pada langkah sebelumnya. Jadi sesuaikan user1publishweb.site dengan halaman website Anda. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian silakan cek halaman website Anda. Berikut ini contoh tampilan halaman website user1.publishweb.site ya. Ini salah satu contohnya seperti ini. Kemudian pada tahapan yang selanjutnya kita akan melakukan pengaturan di menu admin WordPress.
Nah, yang pertama adalah pengaturan umum. Pengaturan umum memungkinkan Anda untuk mengontrol tampilan situs seperti judul, slogan, bahasa, dan visibilitas. Ya, jadi tahapan yang pertama adalah buka halaman pengaturan. Yang kedua adalah pilih situs Anda untuk membuka tab pengaturan umum situs tersebut. Ya, jadi di situ ada beberapa tab, ada general, ada writing, ada discussion. Ya, di situ kalian pilih yang general. Kemudian mengubah judul dan slogan situs. Gunakan terjemahan subtitle otomatis ke bahasa Anda dengan memilih pengaturan ikon roda gigi. Ya, jadi pengaturan, kemudian subtitle, kemudian klik terjemahan otomatis di pemutar video, lalu pilih bahasa Anda. Pengaturan pertama yang akan Anda lihat adalah judul situs. Judul situs ditampilkan pada bila judul perambah web dan ditampilkan pada header kepala atas sebagian besar tema. Judul situs juga akan ditampilkan pada lokasi berikut, ya, bila admin, yaitu menu blog kiri atas saat melihat blog, bila admin menu utama kanan atas saat melihat blog yang terhubung ke akun Anda. Kemudian situs saya di halaman awal wordpress.com. Nama pengirim saat pengikut Anda menerima notifikasi. Kemudian judul situs dapat berupa apapun yang Anda suka. Tidak harus sama dengan URL blog atau nama pengguna. Anda dapat menggunakan versi umum dari URL Anda, misalnya adalah myawasimblog 07 dapat menjadi myawasimblog atau apapun yang mencerminkan karakter dan topik situs Anda. Catatan, nama apapun yang Anda gunakan sebagai judul situs, alamat Anda tetap sama. Nah, seperti ini. Ini adalah set title atau judul dari sebuah blog. Berikutnya adalah slogan, yaitu deskripsi singkat atau frasa unik untuk menjelaskan isi blog Anda. Beberapa tema menampilkan slogan pada header atau bilah sisi. Ya, seperti gambar tersebut bisa terlihat tagline atau slogan yang dimiliki dari sebuah website dari WordPress. Jadi kalian bisa bikin slogan kalian. Kemudian pengaturan zona waktu. Zona waktu blog Anda diatur ke koordinat Universal Time atau UTC secara otomatis yang berada di London, Inggris. Jika Anda tinggal di area yang berbeda, mungkin Anda perlu mengubahnya. Waktu UTC ditampilkan pada sisi kanan untuk memudahkan Anda menentukan penyesuaian zona waktu. Sebagai contoh, saat Daylight Saving Time tidak berlaku, Boston MA akan menjadi UTC 5. Anda dapat menemukan zona waktu kota-kota di dunia di link berikut ini, ya. Jadi kalian bisa lihat zona-zona waktu di alamat http://www.timeanddate.com/wordclock, ya. Kemudian adalah format tanggal. Format tanggal memungkinkan Anda memilih tampilan tanggal pada blog Anda. Terdapat beberapa pilihan populer serta pilihan khusus, ya, seperti gambar tersebut. Jadi ada beberapa format penanggalan di WordPress yang bisa kalian pilih. Selanjutnya adalah format waktu. Pengaturan format waktu hampir sama dengan format tanggal. Namun untuk menentukan tampilan waktu pada blog Anda, misalnya Anda dapat memilih untuk menggunakan format 24 jam atau 12 jam melalui format waktu. Kemudian minggu dimulai pada hari. Ya, pengaturan minggu dimulai pada hari hanya digunakan jika Anda menggunakan widget kalender. Pengaturan tersebut memungkinkan Anda memilih hari yang ditampilkan pada kolom pertama kalender. Seperti tampilan di bawah ini. Kemudian language atau bahasa. Pilihan bahasa memungkinkan Anda memilih bahasa yang akan digunakan untuk sebagai teks tema yang ditampilkan pada pengunjung blog. Jika Anda memilih bahasa RTL, misalnya bahasa Ibrani, tata letak tema akan otomatis dibalik sehingga teks dapat dibaca dengan benar dari kanan ke kiri. Selanjutnya adalah gambar blog atau blog picture atau icon. Gambar blog atau yang disebut dengan blavatar memungkinkan Anda mengunggah gambar untuk digunakan sebagai gambar blog
di wordpress.com. Gambar blog akan digunakan sebagai fasikon yang ditampilkan pada sebelah kiri URL pada bilah alamat dan untuk semua pingback atau trackback yang dikirimkan dari blog Anda. Tahapan selanjutnya adalah pengaturan bacaan untuk mengatur halaman depan. Pada tutorial kali ini, sebagai contoh, kami ingin membuat halaman tentang saya sebagai tampilan statis default front page di WordPress. Berikut langkah-langkah untuk setting static front page pada WordPress. Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah login ke halaman administrator WordPress atau WP admin. Kemudian masuk ke menu setting atau reading ya. Kemudian yang ketiga adalah pada menu Young Homepage Display, pilih opsi A Static Page, pilih halaman tentang saya, kemudian klik tombol Save Change. Nah, terakhir, akses kembali domain dan sekarang halaman tentang saya muncul sebagai tampilan default static di website. Apabila ingin mengubah tampilan front page ke halaman yang lain, ulangi langkah di atas, kemudian ganti ke halaman yang diinginkan. Misalnya adalah beranda, blog, dan lainnya. Apabila ingin mengembalikan tampilan front page kembali ke opsi default, silakan kembali ke langkah nomor 3, lalu ubah opsi dari A static page menjadi your last post. Selanjutnya adalah pengaturan diskusi atau komentar. Pengaturan diskusi dapat dikatakan mengatur interaksi antara penulis dengan pengunjung melalui kolom komentar. Pengaturan ini dilakukan oleh admin untuk memiliki kontrol terhadap komentar. Setelah login, melalui menu sebelah kiri halaman admin, kemudian kalian bisa klik pengaturan, kemudian diskusi. Bidang isian berikut terlihat dari pengaturan diskusi. Pengaturan tulisan standar, pengaturan ini sebagai default untuk posting atau halaman yang baru dibuat. Nah, pada tampilan tersebut, ini berisi 3 peraturan lagi. Yang pertama adalah mencoba untuk memberitahu setiap blog terkait dari artikel. Ketika Anda memasuki tautan atau link artikel lain dalam satu blog, artikel ini akan mengirimkan pemberitahuan atau notifikasi, mengirimkan ping dan trackback melalui email dan masuk ke dalam notifikasi komentar. Apabila cukup mengganggu, hilangkan centang dari pengaturan ini. Kemudian yang kedua adalah izinkan notifikasi tautan dari blog lain, ping balik dan lacak balik. Pada artikel-artikel baru, menerima ping dari blog lain memberikan tautan ke artikel Anda. Seperti di atas, notifikasi pemberitahuan ping balik ini tampil di bagian komentar halaman admin. Apabila tidak suka, Anda dapat menghilangkan centang ini. Selanjutnya adalah izinkan orang mempost komentar pada artikel-artikel baru. Anda mengatur secara default untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan orang lain mengomentari artikel Anda. Selanjutnya, pengaturan komentar lain. Pengaturan ini memiliki opsi sebagai berikut. Yang pertama adalah penulis komentar harus menuliskan nama dan email. Ketika Anda mencentang kotak ini, pengunjung wajib untuk mengisi nama dan alamat email mereka kalau ingin komentar. Selanjutnya, pengguna harus terdaftar dan masuk log untuk berkomentar. Jika Anda mencentang kotak ini, hanya pengunjung yang terdaftar yang dapat meninggalkan komentar. Jika tidak dicentang, siapapun dapat menulis komentar secara default tidak dicentang. Selanjutnya, secara otomatis menstop komentar pada artikel-artikel yang berumur lebih dari jumlah atau hari. Opsi ini memungkinkan Anda untuk menerima komentar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Anda. Kalau melewati hari yang ditentukan, maka pengunjung tidak dapat berkomentar lagi. Kemudian aktifkan komentar bergulir atau disarankan atas dalam jumlah atau tingkat ya. Kalau Anda dicentang ini, pengunjung dapat membalas atau berdiskusi dan menanggapi komentar dengan batasan bertingkat sesuai jumlah pengaturan ini. Kemudian bagi komentar di dalam halaman-halaman dengan jumlah komentar tingkat puncak per halaman dan halaman dalam artian pertama atau terakhir ditampilkan secara standar.
Jika halaman Anda mendapatkan banyak komentar, Anda dapat membaginya menjadi halaman yang berbeda dengan mencentang kotak ini. Komentar seharusnya ditampilkan dengan komentar lebih lama atau lebih baru. Di bagian atas bagian halaman Anda dapat mengatur komentar berdasarkan yang terlama atau terbaru terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kirimkan email pada saya setiap kali. Jadi pengaturan ini mengandung dua opsi. Yang pertama adalah seseorang mengirimkan komentar. Dengan mencentang kotak ini, penulis mendapatkan kiriman email untuk setiap komentar yang diposting. Kemudian yang kedua adalah sebuah komentar ditahan untuk moderasi. Centang kotak ini apabila Anda ingin memoderasi terlebih dahulu setiap komentar yang masuk sebelum tampil pada kolom komentar. Sebelum sebuah komentar muncul, terdapat dua opsi pada hal ini. Komentar harus disetujui secara manual. Jika dicentang, hanya komentar yang disetujui oleh admin yang dapat tampil di dalam kolom komentar. Yang selanjutnya adalah penulis berkomentar harus mempunyai komentar yang disetujui sebelumnya. Ini dapat dicentang jika Anda menyetujui komentar dari seseorang pengunjung yang telah berkomentar sebelumnya dan memiliki alamat email yang sama dengan sebelumnya. Kalau berbeda, komentar ini tetap akan dimoderasi. Kemudian moderasi komentar hanya berisi sejumlah tautan tertentu yang diizinkan masuk ke dalam komentar. Kemudian daftar hitam komentar, jika ada kata-kata, namanya, URL, email, atau IP-nya yang dimasukkan terdapat dalam kotak yang Anda input di sini, komentar tersebut akan dibuang ke tong sampah atau ini merupakan sebuah spam. Selanjutnya adalah avatar. Avatar adalah gambar kecil yang tampilkan di sudut kanan atas layar dashboard admin Anda. Gambar ini juga yang akan tampil pada gambar kecil komentar yang mengikuti Anda dari weblog ke weblog yang muncul dari samping. Ya, jadi ketika mengomentari situs yang mengaktifkan avatar seperti gambar profil, gambar ini berupa foto profil, logo, dan lain sebagainya. Jadi seperti gambar tersebut, jika kalian berkomentar atau membalas komentar itu akan muncul sebuah icon ya, namanya adalah avatar ya, gambar kecil. Kemudian tampilan avatar, jika dicentang akan menampilkan avatar pengomentar. Kemudian rating maksimal, Anda memiliki tempat opsi avatar lain yang dapat Anda gunakan, G, PG, R, dan X. Ini adalah bagian usia di mana Anda memilih menurut jenis pengunjung yang ingin menampilkan posting. Pengaturan rating ini adalah diatur penggunaan tersebut di akun gravatar.com. Avatar standar. Dalam opsi ini, ada beberapa jenis avatar default dengan gambar apabila pengomentar tidak memiliki avatar. Maka pilihlah ini yang akan tampil. Setelah pengaturan selesai dilakukan, klik simpan perubahan untuk menyimpan pengaturan diskusi. Kemudian yang terakhir adalah pengaturan permaling. Langkah awal untuk setting permaling WordPress tentu harus login dahulu ke halaman admin website dengan cara login ke admin website. Akses http://nama/wp/admin/ dan setelah masuk pilihlah menu setting. WordPress bahasa Inggris ya, jadi bisa diubah ke bahasa Indonesia, kemudian pilihlah permaling ya. Langkah awal untuk setting permaling WordPress tentu harus login dahulu ke halaman admin tadi ya. Kemudian setelah itu pilih menu setting WordPress, bahasa kalian atur. Nah, di sini akan ada jadi ada general, writing, reading, discussion, media, dan permaling. Jadi ketika kalian sudah klik setting, kemudian kalian klik permaling. Setelah klik menu permaling, nanti akan tampil halaman seperti di bawah ini ya. Jadi akan tampil halaman seperti ini ya, kalian tinggal mengklik aja. Jadi setelah menentukan permaling yang akan digunakan, jangan lupa untuk melakukan save menggunakan menu save change. Untuk permaling, kami merekomendasikan menggunakan %postname% karena lebih friendly ya. Jadi kalau di sini kan bisa dilihat ya, di sini ada beberapa tampilan yang bisa kalian
namanya pilih, jadi dipilih di situ ya. Di situ ada beberapa, di custom structure itu juga ada alphabet text, ada years percent gitu ya. Kalau di sini kita dipilih post name, jadi cari yang post name ada tidak di situ, kemudian kalian bisa memilih, kemudian setelah dipilih itu kalian bisa. Demikianlah materi yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memanfaatkannya dan selamat untuk praktek di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.